Cepopon. Mang Pepen. Jadi kieu je Cepopon. Udah teh tadi di belakang bawa nasi banyak pisan Cepopon. Masa sih? Iya, Jadi bisi we nanti abis diskusi sama Pak PJ, ya. kita punya proyek inovasi baru, bubur ayam pakai nasi. Aduh, UMKM Cepopon. Ya Allah, Mang Pepen. Masa bubur ayam pakai nasi sih? Capalen Cepopon mah ieu teh inovasi brilian ceu. Ayeuna mah nanaon make sangu, batagor make sangu, Ya. seblak make sangu. Tah ayeuna bubur di sanguan cakep teh ceu. Aduh, geus ama dia teuing nya. Iya Mang Pepen, ai Mang Pepen teh nyarioskeun wae UMKM. UMKM apa sih yang Mang Pepen mau teh? Usaha minta kawin mulu. Lain eta, urang mah sanes usaha minta kawin mulu. Apa tuh? Tapi usaha mencintai kamu mulu. Hatur nuhun Cepopon udah selalu hadir di hati. Ya ampun, Mang Pepen teh nya ngagobal we. Ai teh acara podcast apa lamaran. Itu lihat dulu udah ada banyak tamu. Oh iya, ginian ayah udah banyak tamu itu. Aduh. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Halo. Sampurasun, Bapak PJ Bupati. Junjung Sumping Bapak. Ada Pak PJ. Iya, Masya Allah banget. Tapi selain ada Pak PJ yang hebat, kita juga punya dua host yang nggak kalah hebatnya. Saha eta teh? Nggak tahu. Apal ih. Ada Kang Pipin, tahu nggak? Kela, saha Kang Pipin teh? Tak apal kan? Henteu apal kayaknya. Kang Pipin tehnya pengusaha melon premium di Kuningan. Oh, nyanya. Anu badai go interlokal sanes? Internasional sok nyerakeun we nya. Hapunten nya apanya emang sok nyerakeun ieu mah nya. Oh, nyanya. Oh, iya. Terus hijirina saha? Yang kedua ada Kang Pupun. Kang Pupun eta saha deui, Ceu? Ya Allah ai akang. Kang Pupun teh gitaris legend di Kuningan. Reneng. Oh, iya apal. Anu band Kapten Teh eta. Betul. Keren tapi Ceu itu di Pengker ya influencer Kuningan itu. Iya ya Allah, Siapa? selamat datang untuk influencer kita ya. Iya, keren banget ya Ceu. Terus kanggo rerencangan oge nu can subscribe channel Borcang Media, subscribe oge nya, terus like, comment, share gitu. Terus aya IG-na oge. Oh, iya. Borcang Media tong poho di-follow Jangan nya. lupa di-follow. Udah atuh Ceu, tanpa basa-basi deui. Ayo atuh Kang panggil Kang Pipin sareng Kang Pupun. Ayo atuh. Mangga Kang Ayo, Kang Pipin, Pipin Kang sama Kang Pupun. Aduh, hatur nuhun Kang Pen dan sama juga Cepopon. Alhamdulillah nih episode pertama di mana di Borcang Media. Betul seperti itu. Hatur nuhun Kang Pepen sama Cepopon ya. Kita akan kedatangan tamu yang luar biasa ya seperti itu. Kita izin pamit dulu ya Kang. Siap. Oke, hatur nuhun. Hatur Akang nuhun. Teteh nuhun. Siap wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wargi Kuningan. Saya Kang Pupun. Saya Kang Pipin. Selamat datang di podcast kesayangan Wargi Kuningan. Dengan bintang tamu yang luar biasa. Inilah dia Borcang, ngobrol cerdas bareng akang-akang. Kang Pupun. Ini adalah episode pertama, Betul. perdana dan sangat spesial. Betul sekali, Apa Kang yang Pupun. bikin spesial ini Kang Pipin? Di podcast episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu orang hebat di Kabupaten Kuningan. Beliau adalah penjabat Bupati Kuningan, Bapak Dr. Andes Haji Raden Iip Hidayat, Kang Pupun. Iya, Seperti di itu. haturanan, Oke. mangga. Mangga, Oke. Pak Ya. PJ Bupati di haturanan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai Sampai. Bapak. Mangga wilujeng Bapak. Oh, Wilujeng oke, Suping langsung nih, Pak. cari ya. Mangga, Oke. Pak. Mangga. Siap. Alhamdulillah. Gini Kang, bentar. Ini Kang Pepen sama Cepopon kemana nih? Iya, Ada tamu ini, nggak disuguhin? aduh, kasihan kali Iya, Bapak iya. belum dikasih minum ini. Iya. Kang Coba. Pepen sama Cepopon. Hadir ya. Ya, kan ada tamu. Tawaran. Bapak mau apa? Ya, teh tawar aja ya. Teh tawar aja. Tawar. Mau panas apa dingin? Panas.
Habis Abi lagi, mah Pak. bebas. Apa aja berarti. Bebas. Kang Di- Pipin barangkali mau es teh panas. Oh, panas dingin aja. Bisa teh kah panas dingin. Es teh muriang Es teh namanya. muriang. Tahu nggak ya Popon? Apa? Itu tuh Tejo waktu kesini. Apa yang dihapinnya pasti orang spesial banget tuh. Kayak kamu di hati aku. Dulu nggak mau. Tapi ya Kang ya, menurut Akang kalau aku jadi PJ Bupati, siapa yang pertama aku bawa ke Kuningan? Pasti kan gugurnya. Ih bukan atuh Akang sok kegeeran teh ya. Ojek driver. Aku mau bawa mereka itu nanti kuliner di Kuningan. Oh iya tapi emang keren banget tuh coba Pon. Iya. Kamu kurang ingat waktu mahnya eta duh kuliner Kuningan teh juara pisan. Tugas. Udah, ayo kita bikin. Ya. Nuhun. Oke. Ayo dulu Ya, aja. ya. Ya, Nuhun. matur nuhun. Chef Popon sama Kang Pepen. Iya nih Pak, Iya, Kang. ada langsung saja Ya. ke pertanyaan ini Ya. supaya kita efektif waktu nih Pak Ya, ya. Saya kan ya. banyak apa ya kepo juga ini gitu kan. Mungkin banyak yang penasaran bagaimana perasaan Bapak ketika pertama kali ditugaskan menjadi PJ Bupati Kuningan. Apakah ada cerita-cerita menarik di saat penugasan pertama gitu Pak? Iya, iya. Nuhun, Kang Pupun, Kang Pipin. Siap. Jadi hari ini diundang di sini dan saya sangat bahagia gitu. Yang pertama ketika ditanya kesan pertama ya. Karena memang kalau penjabat bupati itu syarat utamanya adalah harus JPT. Jabatan pertama tinggi yang itu eselonnya 2A. Dan itu bisa usulan dari kabupaten kota, dari provinsi dan juga dari pusat. Nah, saya termasuk di provinsi yang diusulkan di beberapa tempat, Kang. Jadi tiba-tiba saya ditempatkan di Kuningan. Nah, ketika dibicara di Kuningan itu dapat infonya Jumat pagi, Pak. Tapi saya belum terima SK-nya. Jadi saya belum yakin kalau SK belum keterima gitu. Itu poinnya Kangnya. Siap, Karena siap. harus pasti. Karena sebelumnya kan saya rencana di Bekasi, di Kota Sukabumi, di beberapa tempat lah kira-kira di Tasikmalaya gitu. Nah malam baru saya terima info itu langsung dari kementerian, SK-nya diperlihatkan. Nah saya yakin berarti saya ditempatkan di Kuningan. Apa yang terjadi ya malam itu saya harus cari baju putih-putih, baju kebesaran itu Oh udah kan iya, betul, pelantikan Kang. Bayangkan itu kan Jumat malam, besoknya Sabtu Minggu kan libur sebelumnya. Senin pagi sudah dilantik. Ya kita ikhtiarin. Nah ketika Kuningan kembali lagi berarti saya harus mulai berpikir Kuningan itu spesifiknya apa gitu. Nah maka saya mencari info, data berkaitan dengan potensi-potensi Kuningan. Potensi itu tidak saja potensi apa, termasuk juga masalah sosialnya lah gitu. Karena kan dinamisasi terjadi di mana-mana dan masing-masing punya spesifiknya itu. Nah setelah saya dapat itu ya udah karena penugasan negara, Bismillah lahawala ya, saya siap untuk dilantik. Dan malam Seninnya protokol dari Kuningan, Forkopimda Kuningan termasuk almarhum Pak Acep juga hadir ketemu dengan kami karena sudah pasti pejabat penggantinya saya dari Pak Acep itu. Nah ketika saya sudah ketemu makin tenang, makin yakin dan siap dilantik. Jadi poinnya adalah pertama juga surprise ya. Saya juga tidak memperkirakan akan menjadi penjabat gitu. Tapi saya juga sudah siap karena memang pejabat eselon 2A di provinsi itu harus ready for use, ready on call gitu. Yang kedua, alhamdulillah ini mungkin yang namanya jodoh, rezeki, takdir mungkin ya. Betul, karena kita tidak pernah tahu kan nasib seseorang. Ya udah kita jalani aja kira-kira gitu Kang. Siap Bapak. Seperti prajurit ya, ready. Ready terus. Iya. Ternyata luar biasa Kang Pupun ya. Luar biasa sekali. Dari kronologisnya ini cukup surprise, terus Bapak cukup mengkaji dulu nih seperti itu dengan waktu yang sangat singkat. Ya. Dan tentunya kan itu Tidak sekonyong-konyong datang. Iya, gitu, betul. Ada risetnya dulu belajar, mempelajari Kuningan dulu hebat. Betul. Nah begini Bapak. Nah tadi kan Bapak menyampaikan bahwa yang menjabat sebagai penjabat bupati itu adalah eselon 2 ya Pak ya. Nah tentunya kalau eselon 2 kan Bapak berarti di provinsi mungkin kan menjabat suatu posisi lah Pak. Boleh dikatakan seperti itu nih. Kalau boleh tahu nih kita semuanya Kang Pupun ya, biar para wargi Borcang Media juga pada tahu nih Bapak itu dulu sebelum jadi
penjabat Bupati Kuningan itu bukan orang nganggur gitu kan. Iya. Nah, betul. Nah, beliau punya posisi di Iya. provinsi ini. Itu apa, Iya. Pak? Kalau boleh Iya. tahu, Pak. Saya sampai hari ini masih merangkap jabatan di provinsi Siap, Bapak. sebagai JPT Eselon 2A. Iya, siap. Jabatan saya adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang kita kenal dengan Kesbangpol. Kesbangpol, betul. Kesbangpol itu Kesatuan Bangsa dan Politik, tugasnya adalah bagaimana menyatukan Indonesia dalam sisi NKRI. Ini kan bicara masalah urusan Bhinneka Tunggal Bhinneka Ika, Tunggal Ika, Pancasila, iya. NKRI gitu, Undang-Undang 45. Betul. Dan Kesbangpol dan politik. Iya. Perpolitikan di Jawa Barat itu ya urusan dengan partai-partai politik, Siap, Bapak. urusan dengan KPU Bawaslu untuk pemilu gitu ya, urusan Indeks Demokrasi Indonesia berkaitan dengan politik itu yang kalau dulu tuh Kesbangpol tuh Sospol lah Kang. Iya, iya. Nah sekarang Betul, namanya betul, Kesbangpol. Kesbangpol. Nah ketika bicara Kesbangpol, saya agak berbesar hati karena bicara Ipolek Sosbud Hankam, data 27 kabupaten ada di Kesbangpol. Jadi saya juga menarik data situasi kondisi keamanan, ketertiban, ketentraman di Kuningan Kabupaten itu. Kuningan. Jadi sudah punya Gambaran lah ya. Betul, Lamun betul. orang masuk leuweung teh terus terang. apal bah dia ya maung, ya orai, di dia ya naon, kira-kira begitulah. Siap, Bagaimana betul. pendekatannya, bagaimana Betul. tidak mengganggu, tidak sebagainya. Nah itu poin sehingga akhirnya alhamdulillah dengan Kesbangpol ini saya punya wawasan, dibekali wawasan lah alhamdulillah. Baik. Karena itu aja. Cuma kalau boleh Kang, ini kebetulan momennya ya. Iya, Iya, siap. Naon sih Pak, Undang-Undang Dasar 45 segala macam Pancasila ya, kenapa ini harus tetap dijaga? Saya ingin memberi contoh 2 sila aja dari 5 ya, ini Siap. visi panjang itu. Kenapa Pancasila itu mencantumkan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Bukan Tuhan yang Maha Esa, Tapi ketuhanan ya, tapi Pak? ketuhanan yang Maha Esa. Siap. Nah ini yang harus kita pahami bersama, Indonesia itu tidak berdiri dalam satu agama. Karena Siap, Indonesia betul, itu betul. ada 6 agama. Betul. Secara historis, agama pertama yang masuk ke Indonesia itu adalah agama Hindu. Hindu, betul, Bapak. Tahun 130 ketika ada kerajaan Salakanagara. Tahun 400 masuk agama Buddha di bawah pendeta Cina namanya Fachen. Tahun 400 Buddha, kemudian langsung Katolik, Protestan, Konghucu, Islam. Jadi artinya kita sudah ada 6 agama. Betul. Nah, ketika bicara 6 agama ini, semua punya kepercayaannya, tapi kita harus menjaga NKRI. KRI, betul. Karena apa? Ketika tidak bicara akidah, tapi bicara sebagai makhluk sosial. Nah, ketika kita bicara ada 6 agama, yang harus kita munculkan adalah toleransi. Toleransi, betul. poinnya. Poinnya toleransi, makanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makanya hari ini ada contoh konkret ya Kang, historis gitu. Ketika satu negara besar ingin menjadikan negara agama, contohnya apa? India. India itu ingin menjadikan negara agama, apa yang terjadi? Pecah dan perang. Apa buktinya? Bangladesh, Pakistan itu pecah dari India gara-gara memaksakan. Betul. Nah, lamun Indonesia rek gitu memaksakan, maka sudah kairong, Bali akan kemana, Iya. Samosir pada kemana, Sulawesi itu akan terpecah lah. Nah ini berkait dengan sila ketiga Pak, Persatuan Indonesia. Betul. Pulau-pulau yang paling banyak di sebuah negara di dunia ini adalah Indonesia. Jumlah pulaunya 13.000 lebih Pak. 13 ribuan. betul. Tapi sampai hari ini kita tetap bersatu. Kenapa? Karena punya sila ketiga Persatuan Indonesia. Betul. Itu poinnya kenapa ini bisa terjaga. Orang luar negeri sekarang sudah iri dengan Indonesia karena punya Pancasila Pak. Betul. 5 sila itu. Maka ketika bicara Persatuan Indonesia dengan jumlah yang sekian banyak kita tetap bersatu. Padahal suku, ras berbeda-beda. Ini saya agak panjang sedikit ya biar punya wawasan Siap, Iya, bersama. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Iya. ketika bicara Persatuan Indonesia itu salah satunya bahasa puntennya urang teh banyak pisan beunghar Pak Indonesia teh. Betul, Orang betul. Sunda bahasa Inggrisnya eat, bahasa Indonesianya makan Kangnya. Makan, iya. Bahasa Sundanya tuang, enda, dahar, nyatu, lolodok, gagaras, jajablok, lolodok, jajablok. Jajah blog tuh kan. Jajablo kekenor. Kenor aya deui. Banyak sekali, tapi kada ya hanya di dia si Kang Ayep tong sekali-kali kami toha ngajakan Pak hai orang lolodok dicabok. Cabok, Pak. Karena Ulah, lolodok eta mah mah untuk ulah. entog ulah. Maksud saya betapa kaya raya bangsa Indonesia ini Betul, Pak. bicara masalah budaya, masalah kesukuan juga ke semacam-macam. Suku Sunda, Jawa, Padang, Batak segala macam. Tapi mereka bersatu.
Kang Pipin ke Padang bisa komunikasi dengan orang Padang dengan Indonesia, Sumpah Pemudanya. Kang Pupun mau ke Irian misalkan, tapi tong TK Kang, tapi bisa ngomong, bisa ngobrol, itu artinya kebersamaan. Siap. Nah ini saya memberikan contoh, itu salah satu tugas Kesbangpol itu Pak. Salah satu tugas Kesbang. Jadi bagaimana menjaga NKRI ini, Betul. emang itu. Kira-kira gitu Kang ya. Siap. Sorry ini agak Waduh. panjang tapi rada Iya. Tesawias. Cukup pencerahan. Iya, daging ngungkul. Daging ngumpul. Daging ngungkul. Kan judulnya kayak ngobrol cerdas bareng Betul. akal. Jadi mencerdaskan. kan? Mencerdaskan sekali teman-teman. Iya. Ternyata tugasnya luar biasa Ya. ya di Luar biasa Kesbangpol sekali. itu Iya. Bapak Iya. ini. Jadi sudah terpetakan lah Nah, semuanya lah. Betul. Intinya betul, seperti itu. Betul. Poinnya. Aduh, ini jadi bingung juga pertanyaannya gitu ya. Iya, Karena, siap. ini udah mulai daging semua gitu. Iya, ya. daging semua. Oke, sekarang nih lagi ada Ya. banyak fenomena sebetulnya Ya. generasi muda yang sudah mulai ngeh dan memperhatikan atau perhatian ke pemerintahan, ke Pemda gitu. Mungkin saya juga nih pertanyaan yang sedikit kepo saya pribadi untuk kita belajar semua teman-teman Borcang gitu. Ini sebagai Bapak PJ Bupati, apakah wewenangnya sama Pak dengan Bupati definitif? Ya. Gitu. Kalau memang ada bedanya, apa bedanya? Ya. Kalau memang ada batasan atau gimana kelebihannya itu seperti apa Pak? Siap, oke. Kang, yang namanya pejabat itu ada PJ penjabat, ada PJS pejabat sementara, ada PLH, itu beda-beda. Nah, kita bicara penjabat, abdi sebagai penjabat. Penjabat itu diberi kewenangan penuh Pak, sama dengan pejabat definitif. Jadi apapun yang dilakukan oleh penjabat itu sama dengan dilakukan oleh bupati definitif. Betul. Oke. betul. Nah, kenapa ada pejabat? Karena masa bakti pejabat yang lama habis. Karena kita akan menghadapi pilkada bersama, ini kekosongan sampai ke pelantikan kosong harus diisi oleh penjabat. Penjabat. Ada juga yang diisi oleh PJS. Contoh, bupati wali kota yang belum selesai dan bisa melebihi waktu pilkada. Maka ketika si bupati wali kota itu cuti untuk kampanye, kekosongan itu diisi oleh PLH. PJS. Pejabat sementara. Nah, pejabat sementara berbeda dengan penjabat. Kewenangannya berbeda. Gitu Run. Ada juga yang PLH. PLH itu harian Kang. Ngisi aja rutinitas kayak gitu. Nah, saya sebagai penjabat dan siapapun penjabat wali kota punya kewenangan penuh seperti bupati. Memutasikan, merotasikan, open bidding, itu punya kewenangan penuh. Kemudian diskresi, masalah APBD, diskresi berkaitan dengan, tapi sesuai dengan koridor yang berlaku, karena kan eksekutif legislatif itu pemerintah daerah. Jadi eksekutif itu kami, pemerintahan, legislatif itu dewan, itu namanya pemerintah daerah Pak. Maka ketika menentukan anggaran, maka harus ada koordinasi dengan dewan. Kenapa? Karena dewan salah satu tugasnya adalah masalah budgeting, penganggaran. Jadi harus seimbang. Jadi harus ada persetujuan dewan lah. Jadi tidak serta-merta saya penjabat atau IIP, enggak gitu, harus ada kok. Tidak bisa sewenang-wenang. Karena ada aturannya, itu terikat oleh aturannya gitu. Tuh kan nambah lagi pengetahuan kita kan. Berarti kalau secara kewenangan sama dengan definitif. Definitif ya. Cuman berperiode saja. Betul seperti itu. Nah, ini Bapak ini cukup menarik ya. Tentunya kan Bapak ini asli kan bukan kelahiran Kuningan, tapi kami lihat kan effortnya luar biasa nih untuk Kuningan, betul. Selama kurang lebih 10 bulan lah ya, 10 bulan mau bulan ke-11 nih kami hitung udah luar biasa. Iya, betul. Tentunya kan Bapak merantau nih ke Kuningan, Bapak merantau ke Kuningan. Nah, waktu pertama kali Bapak ke Kuningan nih, mungkin kan mengajak siapa nih Pak? Orang pertama kali yang Bapak ajak ke Kuningan gitu kan? Seperti itu, apakah mungkin ibu atau mungkin anak-anak atau seperti apa Pak? Mungkin pertama kali. Yang pertama tentunya istri Kang. Siap, alhamdulillah. Karena yang namanya suami itu kan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Oh, setuju. Dan itu belahan hati, belahan jiwa lah. Suka duka harus bersama gitu ya. Tentunya setelah itu juga anak-anak, walaupun saya sadar anak-anak tidak bisa mendampingi terus karena mereka yang satu kuliah di Turki, yang sisanya di Unpad, terus ada yang sekolah segala macam di Bandung gitu. Jadi saya harus mengikhlaskan mereka mandiri di Bandung, saya dengan istri ke Kuningan. Istri itu dilantik jabatannya ada 8 Pak, ketimbang saya hanya pejabat bupati. 8 Kang katanya. Istri saya itu 8 Pak jabatannya, kan dilantik juga di provinsi itu. Ketua PKK,
Bunda Forikan makan ikan, Iya. Bunda Literasi, Bunda PAUD, pokoknya satu paling bunda-bunda sampai Bunda Pasar. Siap, Bapak. Dan mau tidak mau dia harus mendampingi terus karena aktivitas juga hampir sama dengan kami. Kenapa? Maksudnya bagaimana human welfare, artinya masyarakat itu sejahtera. Kehadiran saya juga ingin kebermanfaatan, Pak. Saya juga kenapa datang harus punya data awal, maksudnya bagaimana kita hadir di sini juga dinamis seperti apa. Maka yang setelah pelantikan datang ke Kuningan serah terima dengan pejabat lama almarhum Pak Cep dulu. Besok pagi yang saya datangi adalah Dewan DPRD. Kenapa DPRD? Saya paham betul bahwa DPRD adalah representasi rakyat Kuningan. Rakyat Kuningan. Betul, Bapak. Jadi itu yang harus hormati karena pemerintah daerah itu eksekutif dan legislatif. Itu aturannya, aturan mainnya. Dan itu harus kita lakukan. Maka kita komunikasi, koordinasi, dan banyak tugas dan PR dari Dewan saat itu kondisi Kuningan seperti apa. Mau ya Bapak sudah maklum lah. Dan itu PR saya yang harus saya selesaikan diantaranya. Ya itulah termasuk juga TPP yang terlambat segala macam. Akhirnya alhamdulillah dengan kolaborasi kerjasama niat ikhlas akhirnya terselesaikan. Bertahap lah Kang karena nawaitunya saya kan ada pepatah cintailah pekerjaanmu. Ketika Anda mencintai pekerjaan maka Anda akan bekerja dengan maksimal dan by heart dengan hati. Dan saya harus lakukan itu Pak. Saya tidak mau ada beban. Jadi hari ini saya betul-betul merasakan betapa jatuh cinta kepada Kuningan. Alhamdulillah. Makanya di awal itu setelah tahu bahwa Sejuan Kuningan potensi alam itu termasuk yang masuk kategori pikiran saya. Mapping ya Pak? Iya, mapping itu. Makanya malam tahun baru saya ngajak isi sama anak-anak naik muncak Kang. Malam tahun baru hujan baru ya, besar Pak. jalan aja terus tektokan 14 jam sih karena eureun-eureunnan gitu ya. Tapi saya ingin tahu bahwa betapa Kuningan itu ada kebahagiaan karena kita memiliki tanda kutip ya memiliki itu 60% wilayah gunung tertinggi di Jawa, Gunung Cirenai ada di Kuningan. Di Kuningan. Betul. Saya melihatnya gunung itu indung, Pak. Indung itu sumber kehidupan. Betul. Cuaca, udara, pertanian, peternakan, perkebunan, sampai sumber mata air yang kita sekarang miliki bisa menyuplai mata air itu kepada kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu. Luar biasa kan? Luar Pak? biasa. Jadi saya menganggap itu indung, maka cara hormat saya bawa keluarga ke atas, terus di puncak mah Al-Fatihah Pak, nganuhunkeun untuk rakyat Kuningan, itu aja. Saya turun dewe gitu. Nah mata kemudian di bulan Juni kemarin saya ngajak juga teman-teman eselon 2 para camat saya itu naik gening, nu naik teh can sadayana gitu, karena berapa orang. Itu poinnya agar para eselon 2 saya juga bisa merasakan suasana kebatinan betapa gunung itu memberikan kehidupan gitu. Saya pada akhirnya itu ketika alam kita jaga, maka alam akan menjaga kita. Itu timbal baliknya. Itu mah kausah lah, pasti seperti itu. Abdi saya ke bapak, bapak saya ke abdi, pasti itu timbal. Tapi kalau tidak baik ya pasti akan itu. Karena itu kira-kira Kang. Kata pepatah mah kieu, melak cabe mau jadi bonteng, melak hade mau jadi goreng. Mantap. Cakep. Jadi wah luar biasa ya. Luar biasa, luar biasa. Kang Pupul udah pernah ke puncak Ciremai Kang? Kaleresan nembe bade. Nembe bade itu kan. Ternyata belum. Abi ngadangu Pak Peja terus 2 kali. 2 kali Kang, betul. Abdi teh abdi pada bumi dihandapkeun pisan Gunung Ciremai. Walaupun 2 kalinya Kang punten, tapi tong tarik ting di sini ada tukang naik kayak Kang Yogi, ada Kang Aep, ada runner itu semua nggak seberapa kali bolak-balik kayak 2 kali. Oke lanjut sorry. Pak pas dari Bandung nih Pak berangkat ke sini bersama istri. Kan itu sebelum ketemu dengan yang lain-lain gitu kan. Pasti kan lihat-lihat dulu di jalan, di Kuningan, sepanjang jalan tuh kesan pertama Pak. Tentang Kuningan apa misalkan indah apa barala sareusek atau panas saredang tiis atau gimana? Ya itu Kang, makanya saya ketika ke Kuningan itu ya kesan pertama kan keluar tol Ciperna itu kan kemudian jalan menuju Kuningan teh Geronggong, kemudian Caracas ya kayak gitu, terus melihat ya pertama dari sisi cuaca raos pisan, view ya betapa indah.
Tapi di perjalanan juga saya kadang-kadang ngelirik, nah haruntah numpuk didinya. Nah itu PR artinya. Saya sudah menemukan gitu ya. Kenapa parkir itu asa pabalatak perasaan saya. Tapi itu poin-poin yang memang saya himpun untuk bagaimana menata gitu loh. Betul, betul. Kemudian yang gerbang masuk Kuningan rek murah gitu kumaha ya itu ya ada sorry Cirendang. Itu kan saya perhatikan seksama gitu sebetulnya. Nah, setelah itu kesan pertama memang ini akan memberikan kebahagiaan ketika kita kelola dengan bahagia juga kira-kira begitu. Maka itu yang diniati. Kemudian beberapa waktu kemudian malam hari jalan-jalan ke pusat kota Siliwangi. Langsung jalan-jalan ke iya. mana? Bawa istri itu saat itu kan aduh Masih Gusti, rudet ya, Pak? ya jadi Sarempit? ya itu jalan kaki teh kadia PKL, kadia parkir, kadia kuda, wah jasa Pak Baliut gitu nya. Aduh, ini pusat kota kok gini ya, sayang gitu. Nah, hak pejalan kakinya hilang karena trotoar penuh oleh PKL segala macam. Jadi, tapi itu maksud saya justru yang saya temukan itu yang harus kemudian menjadi PR saya bagaimana menata menjadikan nyaman dan menyenangkan. Ini poinnya, nyaman dan menyenangkan. Artinya nyaman tuh semua nyaman. Senang semuanya happy gitu loh. Iya, betul. Itu poinnya gitu. Jadi kesan pertama saya ini Kuningan luar biasa, potensinya banyak. Mari kita maksimalkan demi Kuningan lebih maju lagi kira-kira gitu. Keren. Nah ini Kang Pupun memang betul ya, gebrakan beliau pertama kan itu menata kesemrawutan lah ya, pusat kota lah. Dan alhamdulillah sekarang kan banyak ruang terbuka untuk para anak-anak, untuk sekedar jalan-jalan. Termasuk buat saya musisi loh. Oh iya. Kita bisa berekspresi. Bisa berekspresi Kang Pupun ya, betul. betul. Kang ini ngomong-ngomong, yang pesen apa teh kemana? Iya ini. Tanggalnya ya, pesennya ke Dubai ini. Dubai. Kang Popon mana sama Cepopon mana? Iya, maaf. Tadi. Sampai batuk-batuk Ya, ya. tuh batuk si Bapak nah. Lupa kiri. Aduh. Bapak punten mung aya ceteh hungkul Bapak. Cekap hatur nuhun. Nuhun. Hatur nuhun. Bisa Bang Pepe. Siap hatur nuhun. Kenging langsung itu kela ngebiannya. Oh, Langsung silakan. Ditampi. Jadi Popon, ya namanya menjadi bupati teh programnya banyak, pasti tantangan lebih banyak dulu ya menurutnya. Tuh. Iyalah, Itu Kak. Kayak hubungan kamu sama mantan, banyak program yang tidak terrealisasi. Popon cemburu. Kendalanya teh jelas, Kang. Apa coba? Beda visi misi. Ih, Popon mah. Iya, atuh. Bisa ini. Apa ya? Alim Ahmad teh biasa diajak serius ya. Ih. Bima bade kukumbah heula. Kelak. Apa lagi sih, Kang? Jadi kieu ce Apa? Misalkan gitu nya. Dia nama Pak PJ Bupati teh misalkan ikutan pilkada teh nya bisa menang. Uangnya besar. Oh iya. Padahal Kenapa coba Pak PJ tidak mencalonkan diri? mana? Karena dia itu sudah ada di puncak karirnya. Mungkin sudah merasa ada di atas. Naik gunung 2 kali aja udah di puncak, Iya atuh. Keren. Ayo, si ganggu. ya mohon atur nuhun, Mangga. Popon, Kang Pepen, mohon atur nuhun. Nuhun. Aduh, Punten, Pak. rame. Rame. Kami dua eta rame Pak. Siap, Bun. Sanina. Mohon. Pak, gini, ini ada sedikit pertanyaan juga nih, Pak. Jadi kan kalau bicara soal program, Pak, pasti ada program-program yang terdahulu, terus program-program Bupati Definitif lama, seperti itu ya. Apa saja sih, Pak, yang sudah misalnya Bapak sedang dilaksanakan oleh Bapak sebagai PJ Bupati Kuningan gitu kan? Tadi kan udah dikasih bocoran, ada menata kota, menata sampah dan lain sebagainya. Ada yang itu. sudah dan sedang. Ya, ada yang sudah dan sedang dan Ya. mungkin kita perlu penjelasan nih Pak. Ya, kira-kira siap. seperti itu. Ya, nuhun nih Kang. Jadi yang pertama ada 3 tugas utama oleh pemerintah dibebankan kepada saya sebagai PJ. Yang pertama adalah menjaga kondusivitas. Siap. Keamanan ya Pak. Keamanan artinya saya harus kolaborasi, koordinasi super tim dengan Forkopimda. Siap. Kajari, Dandim, Kapolres, pengadilan dengan pemerintah daerah. Ini syarat utama agar pembangunan lancar. Yang kedua adalah mensukseskan pesta demokrasi. Bicara pesta demokrasi, nama juga pesta harus bahagia dong. Siap. Nah itu kan Poinnya bagaimana itu, Pak. poinnya itu. Betul. Jadi demokrasi tapi kitanya bahagia.
Nah kebetulan sebagai Kesbangpol ini salah satu yang saya urus juga di provinsi. Makanya saya itu di provinsi ketika tahun 2020 saya di Kesbangpol sudah berpikir berapa kebutuhan anggaran karena penyelenggaraan itu anggarannya harus dari pemerintah daerah. Siap. Maka tahun 2020 itu saya manggil KPU Bawaslu provinsi berapa jumlah DPT atau peserta yang akan nyoblos di pemilu dan pilkada. Maka muncul angka 35.700.000 se-Jawa Barat. Satu Jawa Barat, Pak. Nah, ketika bicara 35.700.000, maka saya bisa memetakan seberat TPS. Betul. Nah, ketika direcah satu TPS 300 sampai 500 orang katakanlah, Betul. satu TPS, maka kita membutuhkan 143.000 TPS. Satu TPS berapa tugas? Berapa honor? Muncul angka, Pak. Betul. Muncul angka uang. Saat itu kita butuh 1,4 triliun. Triliun, Pak. Untuk se-Jawa Barat. Untuk ya, Pak, se-Jawa Barat, di luar kabupaten kota dia juga Iya. harus menyiapkan anggaran. Yang mana ditanggung oleh provinsi, mana ditanggung oleh kabupaten kota. Baik. Nah, oleh provinsi 1,4. Maka 2021 saya dengan Dewan Provinsi membuat Perda DCD, peraturan daerah, dana cadangan daerah. Karena untuk mengumpulkan uang 1,4 triliun lebih itu tidak mungkin dalam 1 tahun anggaran. Siap. Jadi 2021 saya dapat perda cadangan, 2022 sudah mulai nabung. APBD murni 2022, perubahan 2022, 2023 murni, perubahan 2024. Sehingga kumpul 1,4. Itu persiapan. Untuk siapa itu 1,4 itu? Yang besar untuk KPU hampir 1,1 triliun. Karena kan beli kartu suara, kotak suara, segala macam, bilik juga, suara itu. kotaknya, betul. Belum distribusinya. Belum biaya distribusi. Kemudian sisa untuk siapa? Bawaslu pengawas dan keamanan. Keamanan uniknya Jawa Barat itu ada 2 Polda, 2 Kodam karena Bekasi Depok itu masuk ke wilayah hukum Jakarta, Polda Jakarta. Metro ya, Pak. Jadi ketika saya ditugaskan ke Kuningan itu salah satu tugas mensukseskan pesta demokrasi pisan pada malahan kira-kira begitu. Makanya Betul. apa yang saya kerjakan. Yang ketiga tugasnya adalah meneruskan pekerjaan atau program bupati sebelumnya. Estafet ya, Pak. Estafet kepemimpinan. Maka saya tidak lepas komunikasi dengan mantan bupati sebelumnya. Siap. Apa pekerjaan segala macam, baru saya mulai rapat-rapat dengan teman-teman SKPD, OPD. Betul. Nah, banyak program kegiatan yang akhirnya harus kami sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Siap. Oke. Dan saya pilih lagi mana yang memungkinkan dalam 1 tahun ini saya selesaikan, mana yang tidak, mana yang prioritaskan. Karena anggaran tetap akan sangat berperan. Yang kedua, memastikan itu harus di rel hukum yang benar. Betul. Yang kira-kira ragu, subhat kira-kiranya, saya konsul dengan Kajari, saya konsul dengan kepolisian. Jangan sampai ada salah gitu dari sisi hukum, karena saya betul-betul sangat memegang aturan, Pak. Karena kalau saya tidak memegang aturan salah saya, Pak. Oleh sebab itu, nah ketika bertanya pembangunan apa yang dilakukan, ya tentunya saya menurutnya sudah ada. Nah ketika pusat kota ya katakanlah agak semerawut, ternyata setelah saya teliti ini bisa jadi rapih loh. Maka yang saya lakukan adalah bikin kajian dulu. Kajian ini penting bagi saya sebagai kompas. Maka saya minta kepada akademisi ITB, kan di sana jurusan tata kota. Jadi Kang Pipin ITB juga. Saya harus kepada ahlinya ya, dia bikinkan konsep kajiannya. Setelah itu saya bicarakan kepada Forkopimda dan rencana penataan ini kan harus kompak kitanya. Setelah itu baru teknis dengan para kepala dinas, baru kita lakukan. Take time, butuh waktu. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang bisa. Dan saya sesungguhnya pemilihan PKL itu memuliakan, Pak. Betul. Kenapa? Yang tadinya ilegal menjadi legal, Pak. Oke? Siap. Yang tadinya diudah-udah Pol PP sekarang mau tenang. Suk-suk dorong, sore pulang, nggak simpen plek gitu. Sebenarnya nyaman. Siap. Memang ada dinamisasi ketika awal, mungkin penghasilannya berkurang karena saya akhirnya melihat budaya yang saya lihat ya, orang Kuningan tuh lawan balanja teh si motor si mobil kudu harapan tukang basona, tukang satena. Walaupun bujur mobil ngahalangan batur gitu nya lalu lintas. Nah, saya rubah, disiapkan tempat parkir kan dari SD17 ke pusat kota hanya 50 meteran. Membiasakan untuk jalan kaki kan sehat, Pak. Betul. Dan ini memang butuh waktu. Sekarang kan sudah mulai nyaman. Itu. Terus yang kedua apalagi ya?
bicara Ciremai, Pak. Hari ini mata air Gunung Ciremai kemanfaatannya tidak saja untuk Kuningan, tapi kota Cirebon, Kota Cirebon, betul. dan Indramayu, Kang. Indramayu. Dan itu ada PAD untuk kita. Saya teh berpikir ini 10-20 tahun si air teh aya keneh tuh. Wih, Terawat luar biasa, tidak. Kang Bubun. Hebat. Itu kan ya. Siap, Bapak. Terus kalau kita bikin kegiatan event atau momen selesai bubar gitu. Saya berpikir ini harus ada budaya yang meresap untuk rakyat Kuningan. Siap. Oleh sebab itu, yang pas kusabab abdi mah kapungkurna guru, Kang. Sebetulnya saya itu guru dulunya itu. Belakangnya MPD. Oh. Jadi saya berpikir ini harus ada kurikulum muatan lokal. Siap. Nah, kurikulum muatan lokal saya minta kepada teman-teman, saya challenge teman-teman distrik bikinkan konsep kurikulum muatan lokal dan koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan. Siap. Saya tidak ingin kurikulum muatan itu akhirnya di-inline-kan dengan pembelajaran lingkungan hidup, biologi, tapi ada kekhasan muatan lokalnya betul-betul kearifan lokal. Betul. Maka judulnya adalah bagaimana ngaruwat Gunung Ciremai. Untuk apa, Pak? Ketika itu masuk inline di pembelajaran TK, SD, SMP, inline di perkuliahan anak-anak perguruan tinggi, setiap waktu ada pelajaran itu, lama-lama itu akan membudaya, memahami bagaimana goalsnya itu ada awareness, Pak. Betul. Ada atensi kepada gunung, Pak. Nantinya kemudian muncul sense of belonging, rasa memiliki. Iya nih aing ieu. Sense of responsibility, tanggung jawab gitu. Jadi lamun aya kahuruan gunung teh teu cicing ngajedog puntennya, tapi ada partisipasi Ada actionnya, gitu. Pak. Action Lah. peduli Betul, itu, Pak. betul. Ketika gundul dipelakan. Siap. Ketika kemarin saya juga bawa ASN kan, para Iya. kepala dinas jalan ke Lambosir ke mana bikin embung-embung air, Pak. Jadi lamun kahuruan teh saya dulu pernah nolong kebakaran hutannya ke Pramuka, ti handap teh masa jadikan, Pak. Naik ke puncak. Capek berat mah awak seorang ribatnya. Turun deui ke handap, Pak. Sesungguhnya di tengah itu mungkin ada mata air. Nah, sekarang saya lakukan di Kuningan itu Di saya Kuningan. nyumbang 2 embung dengan TNGC kapasitas 16.000. Jadi si airnya ditampung. Itu si air tampungan itu kan tinggi sampai meter 20, diameternya 6 sampai 8 meter. Air itu kan dimanfaatkan oleh binatang-binatang yang ada di sana. Kalau tidak kepake, ketika kebakaran itu juga bisa untuk itu. Jadi itu kudu Luar dolimnya luhur karena pecukan dia. Nah, itu mempercepat. Di samping kita bikin sekat bakar. Itu kurikulum muatan lokal diantaranya tindak lanjut daripada itu. Jadi ada awareness. Apalagi saya keliling-keliling potensi di Kuningan ini ternyata banyak UMKM pengrajin batik, Kang. Siap, Pak. Ketika bicara batik, maka saya berpikir ini harus ada kesepakatan bersama. Siap. Batik naon deh, akang-akang, teteh-teteh semua kalau dengar Mega Mendung geus pasti Cirebon. Betul. Karena itu sejarah, Pak. Beres. 500 tahun sebelum Masehi itu sudah ada nama Mega Mendung di Kuningan. Betul. Nah, kita mumpung masih baru-baru, kenapa tidak? Yuk orang ngariung, orang ada identitas Kuningan gitu. Identitas Kuningan itu bukan saja peyem, JNP ya, itu Betul. dari sisi makanan ya. Tapi harus ada lagi. Nah, sekarang potensi batik itu, ayo kita lakukan. Maka terjadilah FGD, Pak. Betul. FGD itu melibatkan seniman, budayawan, praktisi, UMKM semua. FGD pertama egonya muncul lah, Pak. FGD kedua sudah mulai mengerucut, FGD ketiga mulai sepakat. Sepakat. Kita sepakat memberi nama batik yang ada di Kuningan itu batik Kamuning. Batik Kamuning, Kang Kamuning. Bubun. Kenapa Kamuning? Historis filosofis. Siap. Karena dulu Kuningan didirikan oleh Arya Kemuning, Arya Raden Kemuning Kemuning. sebagainya lah kira-kira begitu. Betul. Tapi identitasnya sudah hilang. Ada kuda, ada bokor, ada ikan dewa, ada pohon Kamuning, Kamuning, ya ya. kan? Ada Gunung Ciremai. Itu untuk variasi nanti. Nah, setelah sepakat nama, kita ada seminar, Pak. Kain apa yang pas untuk lukisan ini? Kemudian apa pemahaman filosofi daripada gambar-gambar itu? Setelah beres seminar, kita lokakarya. Semua desain-desain dari semua dikumpulkan, kita rumuskan, jadilah batik Kamuning, Batik Kamuning dan itu kita ya, Pak. hakikan. Itu diantaranya. Makanya alhamdulillah sekarang sudah mendunia ya, kalau nggak salah Alhamdulillah. dibawa ke Betul, internasional betul, juga, betul. ke Paris itu batik Paris, Kamuning. betul. Luar biasa sih. Dan ada lagi beberapa hal yang ingin kita garap, termasuk saya dari Kang Pipin nih ya, melon ekwanik. Melon Ekwaning, betul. Itu semua tamu yang datang ke pendopo saya bawa ke Siap. belakang. Betul. Dari mulai Pak Gubernur, Forkopimda, Kepala BIN Jawa Barat, ya kan, kemudian OJK, semua mereka surprise.
ini melon kok bisa dikembangkan di sini, tidak pakai tanah. Nanti Pak Pipin yang ngomong lah. Dan itu salah satu saya saran ke Kang Pipin, bagaimana Kuningan penghasil melon ekuanik yang premium. Premium, betul. Insya Allah. Karena berbeda itu. Nah itu caranya. Apalagi yang dibangun di sana, ya di samping penataan kota juga yang tadi sudah dijelaskan, kemudian batik, kemudian kita bikin diorama, ya kan? Betul. Diorama, jadi orang-orang ingin tahu Kuningan teh ke museum ini aja Kang, EKS Ekajati. Iya. Dulu kan perpustakaan buku-buku, hari ini kan maaf ya, sudah teknologi ya, harus digitalisasi, maka menyeimbangkan itu kita bikin diorama Pak. Jadi rakyat masyarakat, anak-anak sekolah itu bisa sambil keliling, tapi ada teknologinya juga. Itu beberapa yang kita kerjakan. Di samping sekarang saya juga sedang menginventarisasi satu lagi, adalah bagaimana menamai atau mengidentitaskan kuliner Kuningan. Kuliner Kuningan. Jangan sampai besok lusa direbut orang. Apa saja orang sudah mengenal peyem tapi belum diregister. Belum diregister. Betul. JNP atau itu Jenisa belum diregister. Kita coba samakan. Termasuk makanan nasi kasreng. Kasreng, betul. Akang Teteh kan kalau betul. bicara ke Cirebon mah nasi jamblang segala macam. Nah sekarang kita di samping itu saya juga sekarang meregister mendata cagar budaya. Tahun ini berhasil 13 cagar budaya disahkan. Jadi artinya mulai pendopo. Nah pendopo Kuningan itu kan dibangun 1892 Pak. Saya aja baru tahu Kang. Iya itu dia. Baru tahu saya. SMP 1 Kuningan gedengan eta ternyata ada bunker, ada bangunan 1800-an juga. Kemudian Garawangi 1900-an. Ada 13 yang cagar budaya termasak di Sagarahiang Kang. Iya. Yang Kang Asep Dablo siapa ya? Lupa saya yang ngurusin yang di Sagarahiang itu ada situs cagar budaya juga. Jadi sesungguhnya itu yang saya lakukan Pak. Dinamisasi pasti ada. Betul. Tantangan pasti ada. Tantangan pertama adalah anggaran tentu. Betul. Tapi kita juga harus pintar-pintar bagaimana mengasih CSR, sponsor, itulah kira-kiranya. Betul. Yang Dari kedua, semua program nih, Ya. Pak Punten motongnya, yang sudah dilaksanakan nih seabrek ini, kira-kira ada program apa nih yang belum, apa yang mungkin Bapak punya greget, aduh belum terrealisasi nih, gitu. Kalau tadi bicara kendala, mungkin selain kendala keuangan, kira-kira apa lagi yang ditemukan gitu kira-kira? Yang masih greget tuh Pak. Masih greget, aduh nih. ya, yang greget adalah masalah pengairan Kang. Pengairan. Karena saya paham Kuningan itu ada 4 komoditas yang terbanyak. Pertama beras. Beras itu hampir setahun 100.000 ton. Surplus. Betul. Walaupun ini harus ada tindak lanjut ya, karena surplus loba tapi pas usum kurang beas mahal itu ya. Karena ijon teh Kang, karena sudah datang ke Jakarta balik lagi ke urang jadi mahal. Yang kedua susu sapi banyak. Yang ketiga telur. Telur ya Pak. Ya. Betul, telur Kuningan. Ya, yang keempat adalah hui. Kita sampai ekspor ke Korea. Korea, betul. Nah, saya bicara ini masalah beras, Pak. Banyak petani kita ketika kering cai teh eueuh. Ketika hujan kebanjiran. Iya. Nah, yang saya ingin wujudkan itu bagaimana tata kelola irigasi. Irigasi ya Pak. Memanfaatkan potensi sungai yang ada begitu. Betul. Tapi ini butuh biaya yang luar biasa. Dan saya bertahap tadi pagi kalau Akang di IG saya sudah betul. sudah mulai mengecek yang kebetulan ada anggaran diperbaiki, tapi ada banyak juga yang belum bisa diperbaiki karena anggaran. Karena kan tetap kudu aya semen, ada pasir, ada tukang, itu bisa dijampean, bisa dijampean mah gitu. Tapi itu poin penting yang sesungguhnya kebutuhan yang menurut saya hajat banyak orang di Kuningan. Karena petani Kang, petani itu tidak saja nyawa kan, petani milenial juga sama kan. Betul. Nah ini yang greget, ya, Pak. saya sebetulnya, tapi ya mudah-mudahan diteruskan oleh pejabat yang mudah-mudahan ya. Jadi memang betul menata air itu suatu hal yang sulit Kang. Seperti itu karena lintas kebijakan, Pak, biayanya besar. Tapi memang untuk hajat hidup orang banyak, Kang pun seperti itu. Nah, begini Pak, tadi kan Bapak luar biasa. Bahkan kayaknya Pak PJ yang lebih tahu tentang Kuningan dibandingkan kita ya Kang Pupun ya. Betul. Seperti itu sampai makanya kita undang di Borcang nih. Iya, nambah wawasan juga ke sahabat-sahabat Borcang ini.
dari hulu hingga hilir detail banget gitu kan. Tadi saya perhatikan tuh detail banget Dan menjiwai ya gitu. betul, item per itemnya tuh sampai bikin sekat bakar di Gunung Cermai, sampai kepikiran gitu kan. Mungkin nggak tahu ya kalau yang lain udah kepikiran apa belum gitu kan. Nah karena itu mungkin kalau Bapak memimpin berdasarkan pengalaman, learning by doing seperti itu kan. Betul. Nah begini Pak, kurang lebih sekitar mau 11 bulan ya Pak Ya, di ya. Kuningan ya. Ya. Tentunya kan ketika Bapak masuk, saya masih ingat tuh hari pertama masuk itu sudah disambut dengan spanduk penolakan nih. dinamika Iya, biasa iya, betul. dengan berbagai macam, karena begini, ketika orang mencapai sesuatu pasti ada like or dislike, antara orang suka dan tidak suka. Betul. Apalagi ini berhubungan dengan orang nomor satu nih di suatu daerah kan. Betul. Nah tentunya kan tantangan terbesarnya bukan untuk menata sebetulnya, tapi tantangan terbesar untuk beliau ini sepertinya kan adalah bagaimana cara bisa menyeimbangkan antara yang nggak suka. Kalau orang yang suka mah nggak usah dipikirkan. Kalau bisa gitu kan. menyatukan. Kalau bisa menyatukan kan seperti itu. Nah, boleh nggak Pak berbagi tips nih Pak untuk menghadapi hal-hal tersebut lah Pak, istilahnya untuk Bapak ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Bapak mungkin dengan kehadiran Bapak bahkan di Kuningan itu cara merangkul mereka itu seperti apa Pak? Sehingga Bapak termasuk sikap mental Bapak teh kumaha sih iya, sebetulnya gitu. Pengen tahu. Karena bagi kami 11 bulan Bapak di Kuningan luar biasa, banyak Luar biasa, penghargaan. Oh, Kang Pupun banyak penghargaannya. Banyak perubahan di Kuningan. Saya suka kepoin Instagramnya tuh, lagi-lagi, satu hari kemarin tuh dapat 2 penghargaan. Sebulan kemarin ya Pak Iya, ya, betul. 2 penghargaan dalam satu hari seperti. Nah itu kan tentunya penghargaan itu adalah penilaian yang serta-merta melalui kajian Kang Pupun. Tidak serta-merta orang ngasih penghargaan tanpa kajian tentunya kan. Betul. Nah artinya adalah yang tadi saya sampaikan Bapak, bagaimana caranya kiat Bapak itu untuk bisa menyeimbangkan kondisi Pak terhadap orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang menolak Bapak lah, intinya seperti itu. Mungkin bisa disampaikan. Ya oke. Terima kasih Kang Pipin, Kang Pupun. Saya tidak bicara orang yang tidak sukanya. Siap. Apa bahasa Kang? Poinnya begini. Saya ingat betul Pak, karena saya mah suka melihat ke belakang ya. Suka mendengar sejarah, suka menggali kearifan lokal. Saya ingat karuhun urang Prabu Siliwangi punya tagline lah, silih asah, silih asuh, silih asih. Oke. Yang kedua, dia tuh sangat arif dan bijaksana. Nu jauh urang deketkeun, geus deket urang layetkeun, geus layet urang paheutkeun, geus paheut ulah siliwangikeun. Apa maknanya? Itu adalah silaturahmi. Menjaga silaturahmi. Hablum minan nas gitu kira-kira ya, dan alhamdulillah. Maka ketika Kang Pipin tadi mengatakan pas datang ada spanduk penolakan, bagi saya tidak mengganggu itu Pak. Saya anggap dinamis. Kalau mengganggu, saya keganggu Pak. Dan saya kan dikasih bangpol, jadi nggak apal nukaritunya kira-kiranya, tapi bukan berarti itu. Tapi ya itu karena ketidaktahuan saya, ketidakpahaman dengan tipe saya. Jadi mungkin komunikasi yang dibangun, opini yang dibangun, kesannya gimana gitu ya. Jadi akhirnya keluar penolakan karena ketidakpahaman. Saya bicara mis aja lah gitu. Nah, makanya saya yang lakukan adalah bagaimana kan ibarat kereta api itu ada gerbong, ada lokomotif. Nah, ketika saya hadir, saya lokomotif dong. Maka yang lain di gerbong ikuti. Karena saya juga hadir di sini bukan kahayang sorangan. Ini perintah negara, Pak. Di samping perintah negara, saya 3 bulan sekali evaluasi oleh Irjen Kemendagri. Yang dievaluasinya 106 item, Pak. Tidak bicara stunting, inflasi, kemiskinan, pengangguran, tidak 106, Pak. Dan itu para kepala dinas ikut ketika hadir di evaluasi itu. 3 bulan sekali, artinya saya dalam kendali. 1 bulan sekali oleh gubernur. Nah, digawekan di situ teh. Itu kan itu betul-betul dalam. Jadi saya datang ke sana ya ketika saya jadi lokomotif, teman-teman jadi pasukan, saya jadi gerbong. Ayo bagaimana perjalanan Kuningan itu berjalan mulus gitu. Nanjak turun ayawe dinamis banyak, agak belok sedikit gitu. Betul. Tapi tongka bablasan, nah itu harus dalam kendali saya juga. Nah, maka kebersamaan itu, kekompakan itu yang saya ingin wujudkan dalam bentuk hari ini adalah kolaborasi, Pak. Jadi mulai kegiatan-kegiatan teh, puntennya dulu mah, oh ya mah porapar, kan sorangan. Nah enggak,
Kegiatan itu Polapar, tapi harus backup dari Dishub masalah lalu lintas, keamanan Pol PP gitu kan, lingkungan hidup bisa Airunta gitu kan, PU Jalan Nubar, itu kan Sinergi kolaborasi, ya, bisa Nugering puskesmas di kesehatan, artinya ini kolaborasi. Hari ini tidak ada Superman Pak, super tim. Super tim. Karena Superman mah celana dalamnya di luar, itu yang jadi masalah. Celana dalamnya di luar. Makanya maaf bedanya. Iya betul. Makanya ini kekompakan kebersamaan itu penting. Oleh sebab itu saya mah ingin meraih aja apapun yang mereka, saya anggap ketika ada sesuatu mungkin tidak paham. Ketika bisa diberi pemahaman ya alhamdulillah. Ketika tidak terus ada pelanggaran ya dihukum, kira-kira gitu aja gitu. Kita ikut aturan aja. Jadi poinnya adalah bagaimana selama saya 1 tahun ini kan saya 1 tahun ya, nanti apakah diperpanjang atau tidak saya samina watona. Tapi saya ingin menyiapkan yang terbaik. Mudah-mudahan kita kompak, solid, bersama lah. Saya berpikir juga namanya manusia ada plus minus, ada pro kontra, ya like or dislike. Like ya. or dislike, betul. Tapi saya berharap you must like it lah. Kan kita juga untuk Harus, Kuningan gitu. Agar kita sama-sama bisa jalan. Gitu Kang kira-kira. Siap. Pokoknya mah siliasa, siliasu, silasi itu yang poin yang saya pegang. Pak Prabu Siliwangi mengatakan nu jauh orang deketkeun, geus deket orang layetkeun, geus laet urang paheutkeun, geus paheut urang silihwangikeun. Silihwangikeun itu apa? Menjaga wawangi, Pak. Kebahagiaan, Betul. energi positif yang dibangun. Betul, Pak. Saya betul loh Kang, ketika pusat kota ditata, kan ternyata ruang-ruang teman-teman Terbuka. komunitasnya kan bisa. Betul. Hari ini yang Terasa mendapat banget itu. penghargaan yang tadi sulit keuangan kan dengan ide kreatifnya, puntennya jadi jujurigan, itu kan jadi duit. Iya. Tukang foto itu nggak apa-apa. Tapi semuanya harus dalam koridor keamanan, keselamatan, kenyamanan. Betul. Musik, para musisi kan diberi kesempatan untuk itu. Ya dinikmati oleh rakyat kita juga gitu. Kita siapkan tempatnya segala macam. Bikin nyaman lah gitu. Betul. Itu Ini poin. saya hampir sama ini prinsipnya dengan teman-teman musisi. Gimana, Jadi Kang pertama silaturahmi dulu, kemudian kita kolaborasi. Biasanya nantinya jadi sebuah karya. Mantap. Keren, Gitu. Betul. Nah ini kan Pak sekarang sudah hampir 1 tahun nih Bapak menjabat. Ya. Dan sekarang tinggal 2 bulan lagi. Ya. Di sisa masa jabatan ini sebetulnya apa nih Pak yang menjadi prioritas Bapak? Ya. Yang pertama tentu saya harus mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan selama 10 bulan ini. Tentunya yang pertama sekali adalah administratif, Pak. Secara administratif ini SPJ segala macam harus tertib, rapi karena itu bagiannya. Yang kedua, pekerjaan yang tersisa adalah kita memindahkan sekretariat daerah, Pak. Kan Setda ini kita sudah bangun di KIC ya. KIC, betul. Itu sejak tahun berapa tahun ke belakang, akhirnya kan karena tidak dipakai terus, disebutnya itu hasil review itu KDP, artinya temuan lah gitu. Temuan. Dan tidak mungkin tiap tahun harus temuan, maka itu harus dibangun. Nah, alhamdulillah sudah selesai, dirapikan, bangunan sudah ada, diperbaiki lagi karena ketika ditinggalkan banyak barang-barang hilang, Pak. Dan itu harus diganti lagi. Nah, sekarang teman-teman nanti pindah ke sana itu insya Allah di bulan November kita selesaikan. Terus apalagi yang harus dikerjakan, ini kaitan dengan open building Sekda, Pak. Nah, sekarang sudah diumumkan siapa saja yang ikut itu sesuai aturan ketentuan silahkan ikut karena saya berpikir pengisian jabatan dalam pemerintahan itu suatu hal yang biasa. Ibarat orang haus yang minum, laparnya makan, yang kosongnya diisi gitu. Sebab ketika tidak diisi para pejabat itu akan mengganggu proses pembangunan. Kan nanti siapa yang bertanggung jawab? Muncan aya pejabat kumaha teu bisa jalan. Kan anggaran pemerintah seperti gitu. Jadi pokoknya di akhir bulan ini saya tahun ini yang 12 bulan ini akan menyelesaikan PR-PR yang belum selesai kayak permindahan sekretaris daerah, administratif gitu ya. Kemudian juga menjaga kondisi situasi penting dan menyiapkan untuk pejabat bupati yang terpilih akan dilantik karena harus nyambung gitu kira-kira gitu. Wah, luar biasa Kang Pupun ya. Luar biasa sekali. Ya, Waduh, daging semua ini yang di obrolan malam ini betul-betul. Ya. Seperti dia tadi yang pernah saya singgung Kang Pupun di awal. Nah, Pak PJ ini kan meskipun
kurang setahun lah, Iya. tapi banyak penghargaan. Banyak penghargaan. Banyak betul. penghargaan yang beliau berikan. Tentunya bukan untuk beliau, tapi untuk kebanggaan Kuningan. Kebanggaan Seperti Kuningan, itu, kebanggaan kita semua, betul. Kebanggaan kita semua nih Pak. Nah kalau boleh diinformasikan nih Pak kepada wargi Borcang Media nih Pak. Mungkin kan ada yang tahu, ada yang nggak tahu nih Pak. Iya. Selama Bapak menjabat ini sudah penghargaan apa aja Pak yang mungkin diraihlah untuk Kuningan Pak, seperti Iya. itu. Dan itu kenang-kenangan yang luar biasa Oh, seperti iya untuk dong, Kuningan iya Kang dong, Pupun, iya seperti dong. itu. Iya. Oke, terima kasih Kang. Yang pertama dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, KLH ya Pak. KLH, karena awareness kita terhadap persampahan terutama Pak. Jadi Siap, ini juga sampah alhamdulillah. PR kita bersama nih Kang. Betul. Siap. Betul. Jadi Kuningan itu, puntennya ada sedikit ini. Kuningan itu setiap hari menghasilkan sampah 480 ton 480 ton. satu hari. Satu hari. Dan Luar biasa. kita baru bisa membuang 200 ton. Sisanya 280 ton itu masih Pak berserakan. Pak. berserakan di desa-desa di 361 desa. Mungkin ada yang dibakar, mungkin jadi pupuk, mungkin Siap. dibuang. Bapak, betul. Tapi itu PR besar kita Pak. Sementara kita membuang sampah itu yang 200 tonnya itu ke Ciniru. Ciniru ya, TPA Ciniru. TP Ciniru itu kan 2001 Pak, sekarang 2024, sudah 23 tahun ngesrek pinuh. Ini akan jadi bahaya kalau tidak segera dituntaskan bersama, mencari yang baru dan sebagainya. Maka saya menghimbau masyarakat Kuningan, mari sama-sama bergotong royong mulai memilah dan memilih dari hulu ke hilir. Siap. Hulu itu kan ada di rumah tangga. Maksud saya nanti kalau dipilah-pilah tuh mana yang bisa dijual mungkin ya, Betul. plastik atau segala macam. Itu kan ada hasil uang, mudah-mudahan ngebuang ke sana sudah berkurang. Itu PR. Maka penghargaan pertama saya terima dari KLH, kemudian dari BPJS mulai wakil presiden yang menyampaikannya. Kemudian juga ini beberapa upaya yang kita lakukan, terutama kita berhasil membuat kurikulum muatan lokal, Muatan Kang. lokal ya Pak. Itu dari CNN CNN Pak. Group, kemudian dari iNews Group, Iya. kemudian dari Tik Jabar. Karena medialah yang menilai mungkin upaya itu ternyata menghasilkan keberkahan untuk semua. Siap. Belum lagi dari IWEB, Ikatan Wartawan Ekonomi dan Betul. Bisnis. Itu memberikan apresiasi kepada saya berkaitan dengan narasumber yang mudah dihubungi atau apa kira-kira begitulah. Oh, siap, Ajak siap. ngobrol tentang ekonomi segala macam. Iya, betul. Nah itu beberapa, dan saya menganggap itu rapot Kang. Siap. Kan saya tidak minta Pak, tapi Betul, ketika betul. mereka mengapresiasi alhamdulillah Iya, gitu. betul. Apapun itu dari siapapun saya sangat Siap. hatur nuhun gitu bahwa Siap. saya dikasih rapot lah kira-kira Iya. begitu. Wah ternyata luar biasa banyak ya, dari mulai tingkat kementerian sampai ke media memberikan penghargaan untuk Bapak dan tentunya untuk Kuningan sih Ya, seperti itu. ya untuk Kuningan Kang. Seperti itu. Saya betul. juga penghargaan bukan untuk saya, dan saya juga gitu di barengan Betul. kolaborasi teh ya gitu. Saya kebetulan memang follow Instagramnya Pak PJ, jadi wah gitu kan. Report seneng terus ya. banget. Betul. Iya betul. seneng. Mantengin betul. Boleh lah Iya. kepoin semua Iya, anak muda harus tahu ini. Iya. Harus tahu, Pak, iya. betul. Follow aja. Follow, gitu ya. follow. Bisa- Harus di bisa. fallback dong. Ada yang ulah ngisin Pak, ke. mangga di Ya itu, ya Pak, ya. Oke mau- siap. mengapa? Kang. Iya. Luar biasa ternyata Kang Pupun ya. Oh, Ya luar biasa itulah pisan, nuhun. apa namanya, ketika kita sudah berbuat dengan ikhlas, prestasi itu pasti akan ikutin Kang Pupun. Laras, Seperti itu. laras. Setuju. Selanjutnya nih, Ya. Pak. Oke, itu mah atau nanti lah gitu ya. Upami Bapak tos teu di Kuningan deui Ya. gitu ya, Pak. Ya. bakal sering nggak nih Pak ke Kuningan lagi? Ya. Atau bakal masih nggak nih naik ke gunung lagi gitu? Jadi melo kan? Hah? Jadi melo ngebahas kayak ginian? Enggak, masalahnya Pak PJ ini ya termasuk orang yang luar biasa ya di Siap, Kuningan. betul. Maksudnya dengan periode yang sesingkat itu tapi ternyata sudah bisa memberikan apa ya effort yang Effort yang bagus luar lah biasa. untuk Kuningan Betul, gitu kan. betul. Banyak perubahan positif terjadi di Kuningan. Betul. Gitu. Jadi saya apa ya mungkin bahasanya apa ya agak kehilangan juga kalau ternyata Siap, betul. gitu Ya. gimana Pak? Ya Kang, gini Kang, karena saya PNS ditugaskan ya, jadi saya akan kembali lagi ke provinsi, Siap. menjadi pejabat semula lagi, kecuali perpanjang sampai beres gitu ya. Yang kedua, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ASN nih, kita itu harus PDLT Pak. PDL itu singkatan, prestasi, dedikasi, loyalis tidak tercela. Jadi bagaimana kita teh harus selalu berprestasi. Berprestasi bukan berarti juara saja, juara aja betul gitu ya, ikut PNS berprestasi segala macam gitu ya. Tapi berprestasilah dalam pekerjaan kita sehari-hari, jangan sekedar padu gitu loh Kang. Beres. Jadi Jangan harus ada, asal-asalan gitu ya. jangan asal-asalan. Jadi harus bagaimana bisa
yang dilayani juga maksimal, kita juga sepenuh hati gitu. Jadi itu saya anggap prestasi. Prestasi. Yang kedua dedikasi. Dedikasi itu kepada siapa? Kepada negara, Pak, kepada bangsa, kepada pemerintahan. Kita kerja di Pemda Kuningan, ya dedikasikan kepada itu. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Prestasi dari loyalitas. Nah, ini bicara loyalitas, Pak. Nanti nyambung dengan pertanyaan Akang. Loyal itu bukan kepada pribadi Iipnya, tapi kepada jabatannya, Pak, yang melekat. Nah, Itu poinnya, Pak. Jadi siapapun nanti jadi bupati, saya bilang harus didukung. Karena dia pilihan rakyat. Nah, hari ini saya sebagai pejabat, loyallah kepada saya. Tapi besok saya sudah selesai, loyallah kepada pejabat yang itu kemudian. Dengan saya apa? Silaturahminya. Betul. Ya kan? Silaturahminya mah tetap harus jalan. Dan itu mah kita makhluk sosial. Prestasi, dedikasi, loyalitas tidak tercela, Pak. Tidak tercela tong bikin sesuatu kasus pelanggaran disiplin, nah itu akan jadi tidak. Nah, yang poin nomor 3 itu ketika bicara loyalitas nyambung. Apakah Bapak akan hadir lagi ke Kuningan? Tentu silaturahmi, Kang. Kan saya punya sahabat Kang Pupun, Kang Pipin. Amin, alhamdulillah. Nanti kita mah harus menjaga silaturahmi itu gitu. Jadi saya pasti akan kembali untuk bersilaturahmi. Teman-teman juga yang ke Bandung kan, saya ada di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Rumah saya ada di sekitar Buah Batu, jadi kita bisa welcome lah ada orang teh panjang baraya tadi. Ya, betul, Pak. Jauh orang deketkeun, ya itu poinnya. Betul. Okay. Wah, ini luar biasa Kang Pupun. Luar biasa. Dari awal sesi nih kita nanya, jawabannya daging semua nih Kang Pupun. Daging semua, betul. Dan saya suka kepo kan di Instagramnya Bapak ini di Porkompim Kabupaten Kuningan, banyak netizen tuh yang mengapresiasi lah, yang mengapresiasi dalam arti bahwa wah ini si Bapak nih keren nih, Kerjanya bagus. Geus ieu we lu jadi keren. bupati gitu nya. Geus ieu we. Nah, Malah ada komen jangan bupati-bupatian, udah PJ aja terus. PJ-PJ-an betul Pak, sampai ada komen gak usah ada definitif, PJ-PJ-an aja udahlah selamanya. Sampai ada yang katanya komen gitu. begitu loh Betul, di Pak. Instagram. Ini artinya Pak di situ kan ada sebuah penghargaan tersendiri Iya, nih, sebetulnya Pak terhadap iya. sosok Bapak nih Pak. Iya. Dari kami masyarakat Kuningan yang berterima kasih lah dengan segala dinamikanya gitu Iya. kan, Bapak survive sampai Kuningan ditata sejauh inilah Pak. Iya. Seperti itu. Nah, tanpa mengecilkan tentunya jasa-jasa para bupati terdahulu Ya, Pak Pupun iya, ya, seperti itu. Tapi ya kita juga harus seimbang lah Ya. melihat apa yang orang kerjakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Seperti tadi juga Cepopon sama Kang Pepen tuh nanya, kenapa sih Bapak sih nggak mau nyalon nih? di konstelasi Abdi ge yang naros sekarang, etang, aduh. cuman agak sensitif kadang-kadang. Mohon. Tapi tenan naon lah supados. Tenan naon lah, cing Ini taros teh. karena ini episode spesial Kang ya, jadi harus dijelaskan nih Pak alasannya, karena banyak yang bertanya-tanya biar di medsos tuh, kenapa Pak PJ nggak nyalonin, Pak, seperti itu Pak. Mungkin alasannya seperti apa Pak? Seperti itu. Ya, tentunya saya punya argumentasi kenapa saya tidak nyalonin. Memang banyak dorongan, Siap. ada harapan juga, Betul. ada permintaan juga. Saya nuhun pisan kepada teman-teman yang sudah luar biasa itu, apakah teman-teman dari partai politik, teman-teman masyarakat, siapapun itu hatur nuhun. Tapi bagi saya ditugasi, diamanati di sini menjadi penjabat, bukan mencalonkan, kira-kira Siap, gitu. betul. Itu poinnya Pak. Saya ditugaskan sebagai penjabat, bukan untuk mencalonkan. Betul. Dan saya tahu diri Pak. Saya tahu diri, maka ketika beberapa teman, rekan di awal-awal ngajak, hayu ah gitu ya. Betul. Saya dengan dengan hati yang terbuka saya sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa. Siap. Lebih baik yang betul-betul berminat dan yang ke Kuningan sok mulailah gitu. Gitu. Kan saya mah selesai bertugas juga kembali lagi ke provinsi gitu. Siap, betul, Tapi Pak. saya sudah jatuh cinta kepada Kuningan. Saya menitipnya mudah-mudahan yang meneruskan yang jadi bupati betul-betul nyaah bener gitu. Siap. Amin, Bagaimana amin. Kuningan ini bisa maju, dan saya yakin bisa maju karena potensi juga sudah saya lihat, sudah banyak gitu. Siap. Tapi bagaimana ini mengorkestra gitu ya, Siap. sehingga bisa jalan bareng, harmonis gitu kan. Siap. Kemudian silaturahmi terjaga, orang teh. Ya itu tadi lah amanat
daripada karuhun orang silih asih, silih asah, silih asu. Insya Allah kita akan sejahtera. Itu aja. Kang. Ibarat lagu mah kayaknya Pak Ip ini apa ya, kenangan terindah. Ya enggak Kang Pipin? Betul. Tapi sayang sekali nih waktunya kita. Iya, Kang Pupun, karena saking asiknya materinya dan jawabannya juga daging semua, jadi nggak Daging terasa semua ini durasi. mencerdaskan kita semua Mencerdaskan seperti itu dan Mhm. alhamdulillah malam hari ini kita cukup bersyukur ya Kang Pupun ya, Ya. kedatangan tamu orang ya. luar biasa. Tidak hanya hebat lah. mencerdaskan tapi juga memotivasi kita semua untuk silaturahmi, untuk kolaborasi, Betul. memajukan Kuningan Betul. bersama-sama lah, Betul, kira-kira betul. begitu Kang Pipin. Ya, harapan kami sih dari anak-anak muda Kuningan Kang Pupun ya, mungkin ya jangan lupakan Kuningan dengan segala Yes. kenangannya Pak, Benar. seperti itu. Ya. Karena banyak kenangan lah yang Betul. sudah baik ya, seperti Betul, itu ya. betul, Mudah-mudahan ke depan Bapak juga meskipun tidak menjabat lagi di Kuningan, Ya. tetap Jangan diberikan lupakan kami. ya, betul, diberikan kelancaran karir ya. Amin ya Kang Allah. Pupun, Amin, serta amin juga ya Allah. kelancaran karir di ya tentunya selalu mengingat kami lah di Kuningan seperti itu. Siap. Iya. Terutama harus ingat melonnya juga. Ah. Gitu kan Pupun. Betul, Kalau betul. ingat gitar kan ke Salah Kang satu produk Kang Pupun. unggulan Kuningan itu. Iya, betul. betul. Ada batik Kamuning Iya. seperti itu Betul, yang banyak. kemarin sudah di Iya. mendunia bahkan Ah, seperti betul. itu. Terus ada lagi muatan lokal Gunung Cermainya Betul. seperti itu. Dan Baik. pertama kali loh Kuningan punya galeri aircraft. Oh iya benar lupa. Punya Iya. sekretariat bersama Bersama, betul, Ekraf betul, Ekonomi betul, Kreatif. betul, Kemudian betul. pertama juga nih apa Betul. Mojang Jajaka punya sekber pertama kali. Pertama kali. Hebat. Satu lagi saya lupa Kang. Apa, Ini ada siap? PR nih. Saya juga ingin bikin, mudah-mudahan dalam 2 bulan ini bisa selesai, museum batik Kang. Wih, Wah. museum batik Kang. Ini kan mumpung Keren, mengawali keren, nih. Keren. Jadi itu poin gitu. Iya. Museum batik nanti Kita dengan tunggu, kita tunggu. Pak PJ berani membuat museum batik, berarti potensi batik di Kuningan itu banyak luar biasa Banyak. kan Biasa. Pupun, Dan seperti pasti itu. sudah ada sejarahnya. Nah, itu poinnya Begitu. itu seperti itu kayak batik Iya. Paseban ya Pak. Ya. Seperti itu. Betul, Batik betul. Nisa, batik segala macam Siap. dikolaborasikan. Siap, betul. Baik. Barangkali begitu Pak. Siap, Dari siap. kami terima kasih sudah mampir di Borcang. Borcang, Bapak. ya, Mohon Borcang. maaf kalau Keren. ada kekurangan. Closing statementnya untuk Borcang lah dari Ya. Bapak Ya, seperti apa silakan, Pak. kira-kira. Mungkin ada Gitu, Pak. pesan-pesannya untuk sahabat-sahabat Borcang. Betul, Pak. Satu kata, Borcang keren. Mudah-mudahan menginspirasi ya Kang Iya, Pupun ya, betul. seperti Pasti, itu pasti. untuk anak-anak muda Kuningan supaya bisa lebih kreatif lagi nih. Lebih kreatif, lebih Kalau kita mah semangat cuma lagi. men-trigger aja. Betul. Seperti itu. Mangga Betul. Bapak Siap, silakan mangga. kita Betul. mohon Sini, hatur Pak. nuhun. Cepopon sama Kang Pepen sini lah. Cepopon sama Kang. Ini si Bapak Mangga, sudah mau sini. pamit seperti itu. Oke, Bapak, mangga Iya, iya. silakan. Turun. Ya. Kira itu tuh cepopon. Sepopon, ini Mang Pepe, ini Kang Pupun, ini Kang Pipin. Keren dia. Gitu. Baiklah, sahabat Borcang semua, tuntas sudah obrolan kita malam ini. Sampai kita bertemu lagi di episode-episode hebat berikutnya. Saya Kang Pupun, Saya Kang Pipin. Saya Kang Pepen. maju terus Kuninganku. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan. Dan Ya, Bapak hatur nuhun, Pak. Bapak hatur nuhun.